Hai, Assalamualaikum sahabat Arti, apa kabar semuanya? Semoga hari ini semua dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Terima kasih yang sudah klik dan nonton video ini. Joni Setiawan adalah seorang pria kelahiran Tangerang, Banten yang pernah hidup sangat mapan. Usahanya maju pesat, memiliki istri cantik dan dua anak-anak yang lucu. Tapi semua berubah ketika usahanya gulung tikar dan Joni pun kehilangan semua hartanya. Sampai kemudian Joni lantas bekerja di sebuah depot mie ayam Fairlies. Lambat laun, adanya hubungan terlarang antara dirinya dengan sang boslah yang menjadi titik awal kehancurannya. Begini kisah selengkapnya. Joni Setiawan alias John dulu menikah dengan kekasihnya Mulyana alias Yana yang sama-sama keturunan Tionghoa di sebuah gereja. Yana tahu Joni sebenarnya cerdas dengan telaten mendukung Joni untuk menyelesaikan kuliahnya yang saat itu sempat berantakan. Hingga akhirnya Joni pun berhasil lulus S1 Informasi Teknologi di sebuah perguruan tinggi swasta di Jakarta. Dari pernikahan mereka lantas lahirlah dua orang anak yang lalu menambah kebahagiaan pasangan ini. Ketika pada tahun 2009 Joni merintis usaha penjualan genset impor di daerah Glodok, usaha itu pun semakin hari dengan cepat semakin maju pesat. Dari hasil usaha tersebut Joni bahkan kala itu bisa memboyong keluarganya untuk menempati sebuah rumah mewah di bilangan Melati Mas BSD City. Pada tahun 2010 hingga 2012 menjadi puncak usaha toko genset milik Joni. Karena kala itu dalam 1 bulan omset penjualannya bisa tembus hingga 3 miliar rupiah kala itu. Tapi sayangnya itu tak berlangsung lama, karena pada tahun 2013 omset mulai menurun drastis. Selain karena adanya penipuan yang dialaminya, sepertinya sudah mulai kurang diminati lagi. Karena terus merugi, Joni lalu memilih menutup usahanya itu pada akhir tahun 2013. Dengan berat hati rumah mewah mereka pun terpaksa ditinggalkan dan memilih mengontrak sebuah rumah. Tapi ketika tabungan menipis dan kesulitan membayar kontrakan, mereka lalu pindah ke rumah orang tua Yana atau mertua dari Joni. Saat itulah titik terendah hidup Joni terjadi. Usaha tak lagi ada dan tinggal pun terpaksa numpang mertua. Joni yang mulai kebingungan lalu mulai kerja serabutan asal ada pemasukan demi istri dan kedua anaknya. Pernah kerja sebagai sales marketing di sebuah toko mesin, lalu setelah itu nganggur cukup lama. Sampai pada suatu hari di bulan Maret 2017, Joni mulai bekerja di sebuah kedai bakmi, yaitu kedai bakmi Fairlies. Sebuah kedai atau depot bakmi milik Vera dan kawannya Cilisa. Dan dari nama mereka lah nama kedai bakmi itu diambil. Jadi Joni ini lebih dulu kenal dengan Cilisa yang sudah menganggap Joni seperti anak. Nah, karena Cilisa ini tahu Joni sedang nganggur ya, lalu ditawarilah bekerja di kedai bakmi miliknya yang dikelolanya bersama Vera temannya. Awalnya Joni dulu bantu-bantu di mie ayam jamur Fairlies yang berlokasi di Ruko Permata Taman Palem di daerah Cengkareng. Tapi karena tidak begitu berkembang alias makin sepi pembeli, akhirnya kedai mie jamur itu ditutup dan dipindah ke rumah Vera yang beralamat di Jalan Palem Cipondo, Kota Tangerang. Tapi nama kedai pun dirubah menjadi Depot Mie Hijau Fairlies. Vera Yusika Sumarna adalah seorang wanita berusia 42 tahun yang ketika itu masih tampak cantik dan menarik di usianya. Sosok Vera dikenal baik dan supel kepada siapapun. Vera memiliki suami dan seorang anak yang sehari-hari juga tinggal di rumah yang bersebelahan dengan depot mie ayam Fairlies itu. Joni yang ketika itu berusia 36 tahun adalah satu-satunya karyawan Vera yang setiap hari membantu usaha depot mie itu. Sementara Cilisa sendiri hanya sesekali saja datang melihat. Meskipun setiap bulan hanya digaji 1 juta rupiah, tapi Joni tak keberatan. Baginya yang penting cukup untuk bayar kos. Karena semenjak depot mie dipindah ke rumah Vera, Joni ini mulai ngekos. Tapi keakraban antara Joni dengan bosnya ini semakin hari semakin tak wajar ya. Dimulai dari saling mengirim pesan di BlackBerry Messenger, saling curhat, bercanda, lalu mulailah merasa saling nyaman. Tapi saat bekerja di depot mie, Vera dan Joni ini akan bersikap biasa saja supaya suami Vera tak curiga. Sejak itulah Vera mulai diam-diam datang menemui Joni di kamar kosnya untuk saling memuaskan. Hingga pada suatu hari, Yana istri Joni mendatangi kamar kos suaminya itu bermaksud mengunjungi suaminya dan memberi kejutan. Tapi ternyata justru Yana lah yang terkejut ketika menemukan satu chat di BlackBerry Messenger milik Joni suaminya yang dikirim oleh Joni kepada Vera bosnya yang mungkin lupa tidak dihapus oleh Joni. Well, jangan dulu datang ke kos, ada istriku. Begitu isi pesan itu. Sebagai istri Yana tentu saja curiga ya, lalu ia men-screenshot pesan itu dan menyimpan nomor Vera.
Saat coba dikonfirmasi pada Joni suaminya itu malah mengakui memang ada hubungan spesial dengan bosnya Vera itu. Dan yang membuat Yana murka adalah saat ia menghubungi Vera, bos suaminya itu malah marah-marah dengan kata-kata ejekan pada Yana, yang merupakan istri sah Joni seolah menantang. Dan sejak saat itulah hubungan Joni dengan istrinya mulai retak, yang berujung Yana menggugat cerai. Tapi Joni yang masih mencintai Yana menolak untuk bercerai. Ia berusaha meminta maaf dan terus mengajak rujuk, tapi Yana yang sudah sakit hati menolak. Joni yang terus ditolak oleh Yana untuk rujuk ini pun marah, lalu melampiaskannya dengan terus bermain api bersama Vera sang bos. Dari sanalah hubungannya dengan Vera semakin hari semakin lengket. Joni yang sedang bermasalah dengan istrinya itu merasa mendapat kasih sayang dari Vera, bosnya sendiri. Karena merasa sama-sama butuh kasih sayang dan sama-sama dimengerti, semakin tak terkendalilah hubungan antara bos dengan Joni ini yang merupakan karyawannya sendiri. Malam itu Sabtu 16 September 2017, Vera dengan Joni sedang makan malam bersama di rumah Cilisa yang ada di daerah Cipondoh, Tangerang. Setelah makan malam itu, Joni ini merayu Vera ya, diajaknya mampir ke tempat kosnya katanya, yang kebetulan juga di daerah yang sama dengan rumah Cilisa itu. Lalu dengan berboncengan motor mereka menuju ke tempat kos Joni. Sesampainya di kamar kos Joni yang sederhana itu, mereka berdua sempat ngobrol santai sambil ngerokok bersama. Tapi setelah beberapa saat Joni ini mulai bergairah ya, ia lalu mengajak Vera untuk berhubungan badan dan dituruti oleh Vera. Dan kira-kira 20 menit kemudian, Joni ini minta lagi. Tapi kali ini ditolak oleh Vera dengan berbagai alasan. Nah, Joni yang kadung on ini memaksa ya. Ketika itulah Vera kemudian mengatakan jika sebenarnya ia malas. Sebab Joni menurutnya letoy alias loyo. Tak sekuat pria-pria yang pernah dekat dengan Vera. Joni yang merasa harga dirinya dihina ini ya, seketika emosi. Lantas dipukulinya bosnya itu dengan tangan kosong beberapa kali, yang membuat wanita itu pusing dan lemas. Tapi karena merasa belum puas, Joni lalu beranjak menuju dapur mengambil pisau. Vera yang melihat itu berusaha merebut pisaunya ya. Tapi karena kalah tenaga, ia pun terdorong ke arah kasur. Dan Joni yang kepalang naik pitam langsung mengarahkan pisaunya ke leher Vera sebanyak 2 kali. Melihat bos yang menjadi selingkuhannya itu roboh bersimbah darah, sama sekali Joni tak merasa kasihan. Ia malah menutup mulut Vera dengan tangannya dan bagian wajahnya ditutup dengan bantal, hingga dipastikan benar-benar sudah tewas. Joni lalu beranjak ke kamar mandi membersihkan badannya dari cipratan darah Vera. Selanjutnya malam itu juga sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat, ia memacu motornya ke rumah mertuanya dengan tujuan untuk melihat kedua anaknya dulu sebelum ia kabur lebih jauh. Sesampainya di depan rumah mertuanya itu, Joni lebih dulu membuang pisaunya di got, tapi begitu masuk ke dalam ia begitu terkejut. Joni kembali emosi karena melihat Yana mantan istrinya itu ternyata di dalam kamar bersama seorang pria yang merupakan pacar barunya. Joni yang memang masih mempunyai perasaan cinta pada mantan istrinya itu tentu saja cemburu ya. Karenanya ia langsung menyerang pacar Yana dengan alat pencacah es yang terbuat dari bambu diruncingkan, langsung ditusukkannya ke arah kepala pacar Yana 2 kali. Sementara Yana yang mencoba melerai pun juga terkena sabetan di tangan dan kakinya. Setelah Penny pacar Yana berhasil keluar menyelamatkan diri, Joni pun akhirnya kabur. Sementara itu jasad Vera baru ditemukan keesokan harinya, yakni hari Minggu 17 September 2017 sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, terbujur kaku bersimbah darah di kamar kos Joni. Sementara Joni yang sedang kabur lalu menuju ke rumah sepupunya yang bernama Johan. Setelah ketemu Johan ini lalu Joni diantar ke rumah pamannya ya, seorang paman yang bernama Ko Eeng yang berada di daerah Curug Kabupaten Tangerang. Kepada Ko Eeng ini Joni mengakui perbuatannya ya. Ia mengatakan telah membunuh wanita selingkuhannya dan juga melukai mantan istri dan pacarnya. Joni mengatakan ingin taubat. Lantas oleh Ko Eeng disyaratkan untuk pergi ke sebuah pesantren, tujuannya untuk berobat secara batin dan juga menjadi mu'alaf. Pada Senin 18 September 2017 malam, sekira pukul 22.00 waktu Indonesia Barat, Joni lalu diantar ke pesantren Luweng Gede oleh Ko Eeng. Di sanalah Joni kepada seorang kiai menuturkan tentang segala penyesalannya dan mengatakan ingin menjadi seorang mu'alaf. Setelah dibimbing untuk menjadi seorang mu'alaf, Joni dipersilahkan untuk istirahat di sebuah kamar. Tapi baru sekitar 20 menit ia beristirahat, tim gabungan dari kepolisian lalu datang menangkapnya. Joni Setiawan, pria berusia 36 tahun ini mengakui sangat menyesal karena ia sebenarnya sangat menyayangi Vera.
Kepada penyidik, Joni mengatakan ia kalap sampai menghabisi bos yang menjadi selingkuhannya itu karena tersinggung atas ucapan korban yang mengatainya loyo dan membandingkannya dengan pria lain. Sedangkan alasannya menyerang Pendi, pacar Yana, karena ia merasa cemburu melihat mereka berada dalam kamar. Dari pengakuan Joni awalnya, ia mengaku belum resmi cerai dengan Yana. Tapi dari keterangan Yana sudah beda. Ia dan Joni sudah resmi bercerai karena sudah ada putusan dari pengadilan. Tinggal menunggu akta cerai keluar saja. Dari tangan Joni, polisi menyita beberapa barang bukti yang berupa sebilah pisau, 1 unit motor, 1 jaket, 1 ponsel, dan 1 kartu ATM. Dan atas ulahnya yang telah membunuh Vera Yusita Sumarna, bosnya yang menjadi selingkuhannya itu, Joni dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 339 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman 20 tahun penjara. Lalu atas perbuatannya yang telah melukai Pendi dan Yana, Joni dijerat dengan pasal 351 ayat 2 KUHP tentang penganiayaan berat dengan ancaman maksimal penjara selama 5 tahun. Pengadilan Negeri Tangerang menjatuhkan vonis hukuman kepada Joni atas pembunuhan terhadap Vera bos bakmi Verlis dengan hukuman penjara selama 20 tahun. Sedangkan untuk vonis hukuman atas perbuatannya yang telah melukai Pendi dan Yana, tidak ada info pasti ya. Tapi semoga kisah ini bisa jadi pembelajaran berharga ya untuk kita semua. Sekian kisah ini, terima kasih waktunya. Sampai jumpa lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.